Halo semua, Assalamualaikum. Senang bisa bertemu bersama saya Faris dari Fasilkom UI. Kali ini kita akan belajar bagaimana Python dapat diterapkan untuk sains data, terutama dalam menganalisis dan visualisasi data dengan boxplot. Sains data adalah studi untuk ekstraksi nilai dari data. Terdapat 3 kata kunci tentang data di sini: value, extracting, dan study. Value merupakan nilai-nilai atau manfaat apa yang dapat diperoleh dari sains data. Misal, dalam bisnis, berupa keuntungan perusahaan, penjualan yang meningkat. Untuk pembuat kebijakan, dapat berupa justifikasi atau landasan dalam kebijakan yang dibuat. Secara umum, di sini digunakan paradigma data-driven decision making. Intinya, manfaat atau value akan bervariasi bergantung profesi. Selanjutnya tentang ekstraksi, bagaimana data mentah dapat ditransformasi sebelum dapat diekstrak insight atau wawasannya. Bagaimana data bisa kita olah untuk membuat analisis deskriptif dan prediktif. Selanjutnya untuk study, yakni sains atau ilmu. Data science menggabungkan programming dengan Python sebagai bahasa pemrograman yang paling populer, matematika dan statistik, serta pengetahuan tentang domain permasalahan. Serta data science menekankan ke penggabungan antara teori dan praktik. Salah satu tahapan awal pada data science pipeline adalah exploratory data analysis atau EDA. EDA berguna untuk mendapatkan secara cepat garis besar tentang data atau deskripsi umum tentang data. EDA berbasiskan statistik deskriptif serta teknik-teknik visualisasi data. Manfaat utama EDA: mengecek kualitas pada data, asumsi-asumsi tentang data, lebih mengeksplisitkan relasi antar variabel atau atribut pada data, dan juga sebagai pemanasan sebelum analisis data yang lebih dalam lagi. Salah satu tool utama dalam exploratory data analysis atau EDA adalah boxplot. Boxplot memberikan visualisasi untuk statistik deskriptif seperti centrality, spread atau persebaran data, dan outliers atau pencilan. Boxplot secara umum dapat kita ilustrasikan seperti gambar ini. Untuk median adalah titik tengah dari distribusi data, yakni jika misal data diurutkan, titik tengahnya disebut median. Median disebut juga Q2. Lalu ada juga quartile 1 atau Q1, yang merupakan batas kiri dari boxnya. Q1 itu sendiri adalah median dari data yang terletak di sebelah kiri Q2. Dengan kata lain, Q1 adalah data yang ke-1/4 dari distribusi data. Q3 adalah batas kanan dari boxnya. Dan Q3 merupakan median ya, dari data yang terletak di sebelah kanan dari Q2. Dengan kata lain, Q3 adalah data yang ke-3/4 dari distribusi data. Di boxplot, seperti yang kita lihat ini, terdapat box yang menggambarkan Q1, median atau Q2, dan Q3. Lalu kita dapat melihat interquartile range atau IQR yang didapatkan dari Q3 dikurangi Q1. Interquartile range ini menunjukkan rentang atau spread pada data. Sekarang kita bahas tentang outlier. Outlier adalah pencilan data yang sangat berbeda dengan mayoritas data. Suatu nilai data disebut outlier jika nilainya lebih rendah
dari Q1 dikurangi 1,5 kali IQR atau lebih tinggi dari Q3 ditambah 1,5 kali IQR. Pada gambar, kita melihat terdapat satu nilai outlier karena nilainya lebih tinggi dari batas outlier atas. Seperti ini. Dalam praktiknya nanti, garis vertikal di ujung whisker, whisker itu yang ini, baik di ujung kiri atau di ujung kanan, nanti dapat juga menandakan nilai min, minimum, serta maksimum untuk non-outlier data. Nah, sekarang kita akan mulai memasuki sesi kode Python. Tapi, sebelum kita melihat kode Python untuk boxplot, disarankan untuk menginstall library data science berikut ini, yakni NumPy, Matplotlib, serta Seaborn. Untuk panduan instalasi, silakan dapat mengacu ke Google. Kemudian disarankan juga untuk menggunakan platform Jupyter Notebook atau Google Colab yang berbasiskan cloud untuk mencoba kodenya nanti. Berikut kode Python untuk melakukan EDA dengan boxplot. Pertama-tama kita lakukan pengimporan library yang relevan, yakni NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Selanjutnya kita melihat dataset sederhana yang nanti akan dibuat boxplotnya. Data ini terdiri dari angka 1, 1, 4, dan seterusnya sampai 13. Lalu ada bagian kode untuk pengaturan lebar boxplot yang nanti akan dihasilkan. Dan kita memanggil fungsi SNS boxplot dengan argumen X yang diset ke data. Berikut adalah hasil boxplot dari kode Python. Mari kita lihat apakah boxplot ini sudah sesuai. Sesuai analisis pada data berikut, Q1 bernilai 4, Q2 bernilai 8, dan Q3 bernilai 10. Dan ini sudah sesuai ya di boxplotnya. Lalu, kita coba lihat, nilai IQR adalah 6. Q3 dikurangi Q1. Dan dari IQR, kita dapat menentukan batas outlier bawah, yakni -5, dan batas outlier atas, yakni 19. Dari data ini, tidak ada outlier. Karena tidak ada yang kurang dari -5 dan tidak ada yang lebih dari 19. Perhatikan pada boxplot ini ya, garis whisker dari whisker kiri ini dan terdapat garis vertikal. Garis vertikal ini menandakan nilai minimum dari non-outlier data, yakni 1. Dan garis vertikal yang ujung whisker kanan sebagai penanda nilai maksimum dari non-outlier data, yakni 13. Sekarang kita coba ubah sedikit datanya. Jadi, semua sama dengan yang sebelumnya, kecuali yang paling akhir. Tadinya 13, sekarang menjadi 20. Bagaimana bentuk boxplotnya sekarang ya? Berikut boxplotnya, dapat kita lihat. Titik ini kita sebut outlier ya. Titik ini adalah
nilai 20 pada data. Kenapa disebut outlier? Ya, karena di atas batas outlier atas, yakni di atas 19. Lalu menariknya, perhatikan pula bahwa garis vertikal di ujung kanan whisker ini sekarang mendapat 12, yang merupakan nilai maksimum untuk non-outlier data. Nah, yuk kita coba lagi membuat box plot, kali ini untuk data yang lebih kompleks, tentang bill dan tips untuk restoran. Cara load datanya tinggal menggunakan SNS, ya, load dataset tips. Data lengkapnya dapat dilihat di tautan ini. Di sini ada cuplikan datanya, seperti berikut. Lalu, kita panggil fungsi boxplot dengan argumen data di set ke dataset tips, ya, dan X di set ke kolom tip. Ya, kolom tip. Nah, ini hasil boxplotnya, ya. Dari sini kita dapat melihat, misalkan, titik tengah tipnya dari tip di restoran itu sekitar 2,9 US dollar. Dan terdapat cukup banyak outlier, dengan nilai tertinggi outlier sebesar 10 US dollar. Kita juga dapat memvariasikan keluaran visualisasinya. Jadi, ini argumen Y diset ke kolom tip untuk mendapatkan visualisasi boxplot secara vertikal. Seperti ini. Menariknya, kita dapat juga membuat visualisasi grup boxplot atau boxplot berdasarkan grup. Caranya, dengan atur argumen X ke kolom day atau hari, ya, dan Y ke kolom tip. Jadi nanti boxplot yang dihasilkan akan dikelompokkan berdasarkan hari, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu. Secara umum, dapat kita lihat bahwa spread atau sebaran data, ya, dari boxplot ini cukup berbeda antar hari. Hari Sabtu memiliki paling banyak outlier, ya. Dan hari Minggu memiliki median tip yang tertinggi, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan hari Jumat. Minggu, ya, juga memiliki IQR, ya, yang terbesar. Demikianlah materi tentang sains data menggunakan Python. Kita telah mempelajari exploratory data analysis EDA menggunakan boxplot. Saya Faris dari Fasilkom UI. Izin pamit, salam sehat, dan terima kasih.